Halo guys, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Thalita Nur Fauzan dari Prodi Bisnis Digital di kelas Bisnis Digital Reguler A dengan NIM 241101000006. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang probabilitas dan integral. Nanti PPT-nya saya tunjukin di sini ya biar lebih jelas. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang probabilitas. Apa sih probabilitas? Probabilitas ialah suatu nilai untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian acak. Nah, konsep dasar probabilitas itu ada dua. Yang pertama adalah aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan itu digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya salah satu dari dua peristiwa yang saling eksklusif. Rumusnya adalah P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B dikali P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Nah, untuk yang kedua adalah aturan perkalian. Digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya dua peristiwa secara bersamaan. Nah, untuk aturan perkalian itu rumusnya ada dua. Yang pertama adalah untuk kejadian independen. Untuk kejadian independen rumusnya adalah P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B dikali P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Nah, untuk rumus yang kedua yaitu untuk kejadian dependen. Nah, rumusnya sendiri adalah P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B per A dikali P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B per A. Nah, untuk penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang integral. Integral sendiri adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva, volume, dan banyaknya aplikasi lainnya. Integral dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Nah, untuk integral tak tentu merupakan antiderivatif dari suatu fungsi. Misalnya jika f(x) adalah antiderivatif dari f(x), maka rumusnya adalah turunan fx dx sama dengan f dalam kurung x ditambah c turunan fx dx sama dengan f dalam kurung x ditambah c. Nah, untuk integral tentu yaitu menghitung luas di bawah kurva kurva dari fungsi fx antara dua batas a dan b. Nah, caranya itu adalah turunan B ke A, fx dx sama dengan f dalam kurung B dikurang f dalam kurung A. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal probabilitas. Contoh soal probabilitas ini saya mengambil tentang kartu as, yaitu Anda mengambil suatu kartu dari suatu set kartu bridge, berapa probabilitasnya bahwa kartu tersebut adalah kartu as. Nah, penyelesaiannya itu adalah pertama kita menulis diketahuinya. Nah, diketahuinya itu N itu adalah kartu bridge-nya, total kartu bridge-nya total kartu bridge-nya itu adalah 52. Nah, X-nya itu kartu as-nya. Kartu as-nya itu kan ada 4, yaitu ada hati dan lain-lain. Nah, yaitu caranya adalah P dalam kurung A sama dengan X dibagi N sama dengan 4 dibagi 52 sama dengan kalau diperkecil lagi yaitu jadi 1/13. Kenapa itu dibagi 4 bagi 52? Karena dari caranya yang tadi, yang itu kan adalah X-nya itu diketahuinya kan adalah 4. Nah, N-nya itu diketahui kartunya itu adalah 52. Nah, jadinya itu jika diperkecil lagi jadi hasilnya ada 1/13. Nah, untuk soal integral saya mengambil satu soal yaitu tentang fungsi permintaan. Yaitu soalnya adalah dalam sebuah pasar, fungsi permintaan terhadap
harga barang dinyatakan sebagai P sama dengan 100 dikurang P Q, di mana P adalah harga per unit barang atau yang biasa disebut dengan price, dan Q adalah jumlah barang yang diminta dalam ribuan unit. Nah, yang pertama adalah tentukan fungsi pendapatan total R dalam kurung Q dengan mengintegrasikan fungsi R turunan Q sama dengan P dikali Q. Nah, yang kedua adalah hitung pendapatan total jika jumlah barang yang diminta adalah 10.000 unit. Nah, penyelesaiannya di sini adalah yang pertama saya menulis diketahuinya dulu. Nah, diketahuinya itu F sama dengan fungsi permintaan sama dengan price sama dengan 100 dikurangin P sama dengan Q. Nah, jawabannya untuk yang pertama yaitu kan tentukan fungsi pendapatan total R dalam Q dengan mengintegrasikan fungsi R turunan Q sama dengan P dikali Q. Yaitu caranya adalah P sama dengan 100 dikurang 4Q sama dengan R dalam kurung Q sama dengan P dikali Q. Sama dengan di bawahnya adalah R dalam kurung Q sama dengan buka kurung 100 dikurang 4Q tutup kurung dikali Q. Nah, di bawahnya lagi tulis lagi R turunan Q sama dengan 100Q dikurang 4Q pangkat 2. Kenapa itu bisa 4Q pangkat 2? Karena 4Q dikali Q yaitu adalah Q-nya kan double, jadi yaitu ditulisnya 4Q pangkat 2. Nah, untuk jawaban yang B, hitung pendapatan total jika jumlah barang yang diminta adalah 10.000 unit. Nah, itu adalah berarti sama dengan R turunan Q sama dengan 100Q dikurang 4Q pangkat 2. Dari mana kita bisa mendapatkan jawaban itu? Dari jawaban yang A tadi. Nah, ini kan kita udah jawaban yang ke B. Nah, berarti caranya beda lagi. Nah, caranya itu adalah R turunan Q sama dengan 100 dikali 10 dikurang 100 dikalinya itu di dalam kurung. Dalam kurung 10 dikurang 4 dalam kurung 10 pangkat 2. Nah, di bawahnya adalah R turunan Q. Q-nya itu kan adalah 10, karena kan dia mintanya kan 10.000 unit, jadi Q-nya itu adalah 10. Sama dengan 100 dikali 10 yaitu adalah 1000 dikurang 4 pangkat 10 pangkat 2 yaitu jadi 400. Kan 10 pangkat 2 jadi 100. Habis itu 4 dikali 100 yaitu adalah 400. Nah, sama dengan R turunan buka dalam kurung 10 sama dengan 600. Dari mana dapat 600? Dari 1000 dikurangin 400. Nah, itu contoh soal yang tadi saya sudah bahas dari probabilitas dan integral. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kegunaan probabilitas dan integral untuk bisnis atau ekonomi Anda. Untuk probabilitas sendiri, dia berguna dalam bisnis yaitu yang pertama adalah mengambil keputusan. Probabilitas membantu mengambil keputusan untuk menilai kemungkinan hasil dari berbagai pilihan yang tersedia. Dalam situasi ketidakpastian, probabilitas memungkinkan analisis untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data dan analisis statistik, bukan hanya insting. Nah, yang kedua adalah analisis resiko. Dalam manajemen resiko, probabilitas digunakan untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya peristiwa tertentu dan dampaknya. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan probabilitas untuk mengevaluasi resiko investasi atau potensi kerugian dalam proyek tertentu. Nah, untuk integral sendiri, kegunaan dalam bisnis atau ekonomi yaitu adalah yang pertama, analisis biaya dan manfaat. Integral digunakan dalam analisis biaya manfaat untuk menghitung total biaya atau manfaat dari proyek selama periode waktu tertentu. Ini membantu dalam mengevaluasi kelayakan proyek investasi Anda. Nah, yang kedua adalah model pertumbuhan ekonomi. Dalam model pertumbuhan ekonomi, integral digunakan untuk menghitung akumulasi modal atau output seiring waktu. Ini penting untuk memahami bagaimana investasi mempengaruhi pertumbuhan jangka panjang suatu ekonomi. Nah, segitu dulu penjelasan dari saya tentang probabilitas dan integral.
Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.